Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Lanjut materi hari ini yaitu tentang mengenal manusia purba. Stay tune ya. Manusia purba di Indonesia. Pernahkah kamu mendengar tentang situs manusia purba Sangiran? Kini situs manusia purba Sangiran telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tentu ini sangat membanggakan bangsa Indonesia. Pengakuan tersebut didasari berbagai pertimbangan yang kompleks. Satu diantaranya karena di wilayah tersebut tersimpan ribuan peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses kehidupan manusia dari masa lalu. Peninggalan manusia purba untuk sementara ini yang paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lain juga ada, para peneliti belum berhasil menemukan tinggalan tersebut atau masih sedikit yang berhasil ditemukan. Wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba antara lain Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksikan beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman Praksara. Yang pertama ada Meganthropus, yang kedua ada Pithecanthropus, yang ketiga ada Homo sapiens. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang Meganthropus. Jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian Van Koningswald di Sangiran tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi ini kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan badannya tegap. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua. Nah, fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Ini kalian bisa lihat contohnya ya, tuh. Terus dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun lalu. Fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Lanjut kita bahas manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus. Jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Eugene Dobus tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi. Setelah dikonstruksi terbentuk kerangka manusia tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini ditemukan di Mojokerto sehingga disebut Pithecanthropus mojokertensis. Jenis manusia purba yang juga terkenal sebagai rumpon Homo erectus ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang setelah zaman Pleistosen Tengah. Oke, lanjut pembahasan tentang Pithecanthropus mojokertensis. Ini bisa dilihat contohnya. Nah, Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh Van Koningswald di Mojokerto tahun 1936. Pada lapisan Pleistosen bawah ini hidup sekitar 2,5-1,25 juta tahun yang lalu. Fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Berdasarkan temuan tersebut diperkirakan ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis yaitu tulang pipi yang kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kuku maka menonjol
Muka menonjol ke depan dan volume otak 650 sampai 1000 cc. Lanjut yang kedua yaitu Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Ini bisa dilihat kalian contoh Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran paling luas. Pada 1890, Eugen Dubois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Pada saat ini, nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli paleontropologi memperkirakan Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistosen, sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ciri fisik Pithecanthropus erectus atau Homo erectus yaitu berbadan tegap, hidung lebar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan 80 sampai 100 kg, tinggi badan 160 sampai 180 cm. Terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 750 sampai 1000 cc dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Lanjut manusia purba yang ketiga yaitu Homo sapiens. Fosil jenis Homo ini pertama kali diteliti oleh von Richthofen di Wajak. Penelitian dilanjutkan oleh Eugen Dubois bersama kawan-kawan dan menyimpulkan sebagai jenis Homo. Homo sapiens artinya manusia sempurna baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur badannya secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Kadang-kadang Homo sapiens juga diartikan sebagai manusia bijak karena telah lebih maju dalam berpikir dan menyiasati tantangan alam. Bagaimanakah mereka muncul ke bumi pertama kali dan kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru dunia hingga saat ini? Para ahli paleontropologi dapat melukiskan perbedaan morfologis antara Homo sapiens dengan pendahulunya, Homo erectus. Rangka Homo sapiens kurang kekar posturnya dibandingkan Homo erectus. Salah satu alasannya karena tulang belulangnya tidak setebal dan sekompak Homo erectus. Hal ini mengindikasikan bahwa secara fisik Homo sapiens jauh lebih lemah dibandingkan sang pendahulu tersebut. Di lain pihak, ciri-ciri morfologis maupun biometris Homo sapiens menunjukkan karakter yang lebih berevolusi dan lebih modern dibandingkan dengan Homo erectus. Sebagai misal, karakter evolutif yang paling signifikan adalah bertambahnya kapasitas otak. Homo sapiens mempunyai kapasitas otak yang jauh lebih besar, rata-rata 1400 cc, dengan atap tengkorak yang jauh lebih bundar dan lebih tinggi dibandingkan dengan Homo erectus yang mempunyai tengkorak panjang dan rendah dengan kapasitas otak 1000 cc. Jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia yang pertama ada Homo wajakensis, yang kedua Homo soloensis, yang ketiga ada Homo floresiensis. Jenis Homo sapiens yang pertama yaitu Homo wajakensis atau manusia wajak, merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistosen. Pada tahun 1889, manusia wajak ditemukan oleh B.D. van Richthofen di sebuah ceruk di lereng Penggunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Sartono Kartodirejo dan kawan-kawan menguraikan tentang temuan itu berupa tengkorak, termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Temuan wajak itu adalah Homo sapiens. Mukanya datar dan lebar, akar hidungnya lebar, dan bagian mulutnya menonjol sedikit, dahinya agak miring, dan di atas matanya ada busur kening nyata. Tengkorak ini diperkirakan milik seorang perempuan berumur 30 tahun dan mempunyai volume otak 1630 cc. Wajak kedua ditemukan oleh Dubois pada tahun 1890 di tempat yang sama. Temuan berupa fragmen-fragmen tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kering. Pada tengkorak ini terlihat juga busur kening yang nyata. Pada tengkorak laki-laki, perlekatan otot sangat nyata. Langit-langit juga dalam. Rahang bawah besar dan gigi-gigi yang besar pula.
Kalau menutup gigi muka atas mengenai gigi muka bawah. Dari tulang pahanya dapat diketahui bahwa tinggi tubuhnya kira-kira 130 cm. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia wajak bertubuh tinggi dengan isi tengkorak yang besar. Wajak sudah termasuk Homo sapiens, jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan Pithecanthropus. Diperkirakan dari manusia wajak inilah subras Melayu Indonesia dan turut pura berevolusi menjadi ras Austromelanesoid sekarang. Hal ini dapat dilihat dari ciri tengkoraknya yang sedang atau agak lonjong. Itu berbentuk agak persegi di tengah-tengah atap tengkoraknya dari muka ke belakang. Muka cenderung lebih mongoloid oleh karena sangat datar dan pipinya sangat menonjol ke samping. Van Koenigswald mengategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Oke, lanjut. Jenis Homo sapiens yang kedua ada Homo soloensis. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh Van Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan Solo. Selain itu, fosil Homo soloensis ditemukan di Sambung Macan dan Ngawi. Manusia purba atau Homo soloensis diperkirakan hidup pada 900 sampai 200 ribu tahun lalu. Lanjut, jenis Homo sapiens yang ketiga ada Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua, Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo floresiensis merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun yang lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk lebih kecil. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Teguh Jacob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrokepia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Materi selanjutnya akan disampaikan minggu depan lagi. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan diterima dengan baik ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.